mau anak dulu. Saya ibunya dari mana nih? Ini ngapunten ibu, saya dari SD Negeri Jaya 1. Saya alumni SD Negeri Jaya 3. Oh ya. Kami mau bertemu dengan guru kami, Bu Titi. Apa ada? Ada. Oh gitu. Mohon ditunggu sebentar ya, saya panggilkan Kamu dulu. ngerepoti ibu. Iya, bukan apa-apa. Permisi Bu Titi, ada tamu yang menunggu di ruang sebelah. Katanya murid sini dulu. Oh iya. Siapa namanya nih? Tapi saya belum tanya namanya. Katanya alumni sini. Dulu. Siapa dia? Ya Allah, Bu Titi. Nggih, pripun kabare, Bu? Alhamdulillah sehat. Nggih. Monggo pinarani. Ini. Tapi yang temennya apa ini? Nggih, Bu. Nggih, monggo. Nggih, ini saya sebenarnya kangen sama Ibu karena sudah lama tidak ketemu sama Ibu. Dan alhamdulillah Ibu semakin cantik. Ya. Tambah tuwek kok tambah cantik tambah tuwek. Nggih, serius ini Ibu kelihatan lebih fresh. Mungkin ya karena Ibu semangat ya Bu ya. Nomor 1 tuh harus semangat. Nggih. Mamanya kerja, semangat harus menurut nomor 1 kan. Alhamdulillah. Tapi ya Bu, sebenarnya itu saya ingin mengunjungi Ibu itu mau apa itu namanya minta pengalaman Ibu dulu karena kan sekarang untuk kurikulum pembelajaran kan beda berubah-ubah. Saya mau minta apa Ibu menceritakan pengalaman Ibu dulu pada saat mengajar saya. Pada saat mengajar saya Ibu menggunakan kurikulum apa dulu Ibu? Kalau kurikulum itu, apapun kurikulumnya sama, minumnya tetap satu. Tapi cara penyampaiannya ini yang selalu berbeda-beda. Khususnya kurikulum, kalau menurut saya ya, saya waktu sekolah kurikulum pakai kurikulum namanya saya SD tahun 74 kelas 1. Kurikulumnya sangat berbeda dengan sekarang. Tapi intinya sama, semua kurikulum itu intinya sama. Yang tidak sama itu adalah lewat mana kita lalui dulu gitu. Ya, kalau menurut saya sih yang sekarang itu saya itu cenderung disibukkan dengan IT. Kalau kurikulumnya sih saya kira urutannya beda. Tapi kalau menurut saya ya, kalau saya menyusun kurikulum jangan seperti ini. Kalau ganti kurikulum jangan dimulai dari kelas 1 dan kelas 4. Kalau ganti kurikulum ya dimulai dari kelas 1. Oh gitu. Kelas 4 yang menyambung dari kelas 1 dengan pembuktian sekarang yang saya rasakan untuk tahun ini. Kurikulum tahun yang dulu kan kurikulum KTSP, yang akhir-akhir ini KTSP, kemudian ada kurikulum kurikulum K13, kemudian kurikulum Merdeka. Dari KTSP dulu ini contohnya 1 bahasa Inggris dimulai kelas 4, 5, 6. Merdeka dihilangkan, tidak ada bahasa Inggris. Sedangkan kurikulum Merdeka sekarang kelas 1 sampai kelas 6. Nah, yang dimulai muridnya kelas 1 dan kelas 4 memakai kurikulum. Kelas 4 ini yang kalau kabut kelanjutannya dari kelas 1, 2, dan 3 tidak ada. Ini contohnya bahasa Inggris. Ada lagi yang saya rasakan, saya mengajar di kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6. Tidak nyambung. Contohnya pemerintahan. Pemerintahan itu dimulai dari kelas 3. Dimulai dari RT, RW, kecamatan di kelas 3. Kelas 4 dimulai dari kabupaten. Kelas 6 sampai di pusat. Ternyata dengan pergantian kurikulum kelas 1 dan kelas 4 tak pernah bertemu. Nah, punten Ibu, kami juga mau ingin mendapatkan pengalaman juga dari Ibu. Kenapa? Karena kalau pada zaman dulu itu sepertinya itu murid itu kalau sama guru itu hormatnya itu melebihi menghormati orang lain. Bagaimana cara Ibu untuk menerapkan karakter itu pada murid-murid Ibu pada zaman dahulu? Kalau zaman dahulu memang budi pekerti guru antara murid dan guru itu kenapa
murid dulu lebih sopan terhadap guru daripada murid sekarang. Karena sekarang memang seharusnya jalan sopan itu ya dimulai dari kepada orang tua, termasuk guru. Guru itu adalah merupakan orang tua yang kedua. Jadi ya wajib memang sopannya murid kepada guru itu sama disamakan dengan orang tuanya. Karena guru itu mendidik, tujuannya mendidik itu mendidik mulai dari tingkah lakunya sampai kepandaiannya dalam bidang-bidang yang lain. Jadi guru itu sudah dipercaya, apalagi guru dulu itu sudah dipasrahi 100% bahwa guru itu mendidik pendidik yang paling baik untuk kepada anaknya. Tapi dengan adanya sekarang tumbuh kembangnya zaman, kita tahu penelitian bahwa penekanan menghukum kepada anak itu jangan disamakan dengan guru. Terus wali murid itu banyak yang sebagian ada yang lebih, bahwa anaknya itu kalau diberi pelajaran yang sangat agak keras sedikit mungkin ada hukuman yang menurut dia itu merupakan disiksa. Akhirnya sekarang itu banyak anak-anak yang budi pekertinya berkurang karena sudah dibawahi dari rumah oleh orang tuanya itu bahwa dan dari rumah, dan juga mendengar bahwa anak-anak yang diberi budi pekerti yang melebihi yang seperti zaman dulu itu katanya bisa membunuh karakternya anak. Tetapi menurut saya itu tidak seperti itu. Guru itu tujuannya hanya satu, ingin anak itu karena dapat tugas menurut profesinya itu harus bisa mendidik, mengajar, membimbing, itu tugas nomor satu. Jadinya guru ada yang memang menekankan seperti itu, seperti zaman dulu, seperti saya ini yang sudah tua. Menurut saya sekarang ini memang karakter anak banyak yang berubah dan menyimpang dari karakternya anak. Itu merupakan pengaruh dari zamannya IT. Kalau dulu kan beban guru kan nggak dibebani IT yang seperti sekarang. Jadi fokus mengajar, mendidik itu. Jadi anak-anak lebih percaya kepada itu. Sekarang adanya IT, anak-anak banyak percaya kepada IT yang sudah dipelajari dari rumahnya. Terus itu Ibu, berdasarkan apa yang diceritakan sama Bu Guru, kalau pada zaman dahulu itu ada tidak Bu tantangannya Bu dalam menumbuhkan karakter atau sopan santun siswa-siswa itu pada zaman dulu? Ya tentunya kalau itu ada, tapi tidak sebesar sekarang. Karena zaman dulu ya anak-anak mengenalnya pelajaran yang diperoleh dari gurunya. Terus pengetahuan-pengetahuan yang lain kan dulu seperti televisi itu kan jarang, ya minim. Kalau sekarang kan anak-anak tidak melihat televisi tidak apa-apa karena ada HP. HP sudah bisa memberikan hal-hal yang bermacam-macam, lebih lengkap daripada televisi. Kemudian daripada itu HP ini banyak anak-anak itu yang tidak bisa menyaring. Apalagi banyak orang tua asalkan anaknya nggak kemana-mana diberikan HP. Padahal itu juga anak-anak banyak yang mendapatkan informasi-informasi yang terjelek yang sudah disaring oleh anak-anak. Itu akhirnya karakternya anak-anak ini sekarang banyak berkurangnya daripada dulu. Itu menurut saya sih. Mungkin menurut pakar-pakar yang lain saya tidak bisa memahami. Kemudian dari apa yang Ibu rasakan ini, kalau zaman dahulu Ibu kan sudah di sini mulai tahun berapa Ibu? Tahun 2006. Ini berarti itu banyak sekali perubahan ya Bu? Ya seperti misalnya Ibu dalam menangani anak itu ya, sama banyak. Apa berubah bukan di zaman dahulu dengan ya sekarang? Jelas berubah. Kalau anak zaman dahulu aja kalau dikatakan ini nggak boleh itu menurut. Kalau sekarang enggak, karena anak-anak sekarang itu misalnya disuruh ini itu menurut, disuruh ini menurut. Kalau sekarang enggak, wong di TV lo oleh, wong di HP lo aku delok murid-murid kuno kok oleh. Akhirnya anak-anak meniru yang ada di HP itu karena banyak informasi-informasi yang mungkin penyerapannya setiap orang itu berbeda. Terus seperti sekarang sopan santun terhadap mantan gurunya gitu. Kalau siswa yang dulu itu justru saya yang ke rumah itu siswa-siswa yang lulusan tahun yang nggak enak itu sering ke rumah.
hari raya Beda misalnya. dengan Iya, sekarang. sekarang jangankan ke rumah nyapa kalau sudah naik ke SMP, apalagi ke SMA, ketemu gurunya ya nggak nyapa. Dan jejer longgo ya nggak nyapa. Tapi kan beda dengan saya ya. Iya, Bu. karena ini murid yang dulu, makanya beda dengan murid yang sekarang. Ya mungkin. Apalagi yang sudah berhasil, yang Oke. sekarang sudah di atas, misalnya jadi kepala desa, jadi ini. Murid yang sekarang sudah beda lagi. Ya tapi mungkin dengan saya yang seperti ini itu kan juga apa itu namanya dari ibu juga, pembelajaran dari ibu, terus juga motivasi dari ibu dan juga cara ibu mendidik dan menerapkan karakter saya mulai dari dulu untuk menghormati ibu sebagai guru kami dan yang kami anggap juga sebagai orang tua kami. Ibu ngapunten, hari ini saya menyita waktu ibu untuk bercerita sedikit mengenai pembelajaran pada zaman dulu. Saya berterima kasih. Saya doakan ibu tetap Bu Titik yang dulu yang selalu semangat dan sabar menangani murid-muridnya sehingga banyak sekali murid-murid ibu yang sudah berhasil dan sukses. Terima kasih ya ibu ya. Semoga Ya. ibu diberi Terima kasih. Pesan saya yang sekarang ini hanya satu, guru jangan disamakan dengan pegawai yang lain. Itu aja. Insya Allah ibu. Karena guru itu sekarang dibebani banyak online itu tidak fokus untuk mengajar. Itu pesan saya. Untuk kurikulum yang kedepannya jangan dibebani online seperti apa itu namanya yang online itu apa jenenge iku lah goreng diklat online maksud diklat online terus guru tugaskan ke sana kemari yang menyita untuk mengajar karena murid itu tidak bisa disamakan dengan benda mati yang kita tangani adalah benda hidup. Kalau ditinggalkan khususnya murid SD karena anak-anak itu butuh pengarahan, butuh pembimbingan. Kalau SMP, SMA nggak apa-apa karena anak-anak sudah bisa berkembang sendiri ataupun bisa dibimbing dengan jarak jauh. Tapi kalau murid SD, khusus guru SD jangan dibebani terlalu banyak diklat dan jangan dibebani untuk meninggalkan murid. Itu nomor satu. Pesan saya itu. Insya Allah pesan dari ibu akan kami terapkan untuk membimbing putra putri kami sehingga kami bisa membimbing putra putri kami ya sesuai dengan zamannya sekarang, tetapi juga tidak melupakan dengan bimbingan adab dan moral yang telah diberikan kepada kami. Sekali lagi terima kasih Bu. Dari sini saya mau minta pamit karena mau ke sekolah lagi. Saya sehat. Terima kasih.